kepada yang terhormat Gus Khairuddin dari Pondok Pesantren Darul Huda Jukang Belis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para ulama, jajaran Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, juga semua panitia dan rekan-rekan dari semua lembaga dan banom PJ Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, terkhusus pada semua rekan dari Media Center, Media Center PJNU Trenggalek yang telah bersusah payah mewujudkan terselenggaranya ngaji online Ramadan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, karena menyesuaikan dengan keadaan pada akhir-akhir ini yang kadang-kadang kurang memungkinkan untuk ngaji secara berkumpul bersama-sama, sehingga malah justru ini hikmahnya bisa diselenggarakan ngaji secara mengudara, secara on air, yang bisa dinikmati bukan hanya kalangan yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini benar-benar diridhoi oleh Allah dan membawa keberkahan bagi kita sekalian, tercatat sebagai amal soleh yang mengisi bulan Ramadan pada tahun ini. Langsung saja saya meneruskan pengajian Kitab Fathul Qorib pada hari-hari yang sudah kemarin. Untuk kali ini kami lanjutkan bab selanjutnya, yaitu sampai pada bab faslun fi furudil wudu, pasal menjelaskan tentang fardunya wudu. Mari kita mulai sama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad ala alihi washabihi jami'a syayikh khusus masyayikh Nahdlatul Ulama, khusus ila muassis Nahdlatul Ulama, khusus ila musannif hadzal kitab, nafa'ana Allah bihi ma bi'ulumid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang disampaikan Bapak moderator tadi, setengah jam nanti kita akan membaca Kitab Fathul Qorib untuk kemudian dilanjutkan dengan seksi berikutnya, seksi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki kono fasal suci fi furudil wudu'i kang tetep ing dalem martelaaken pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bidomil wawi kelawan domai wawu fil asyhari ing dalem kaul kang luwih kuncara iku ismun aran lil fi'li kadune fi'il kadune penggawe. Wa huwa lan utawi bidomil wawi iku al muradu kang den karepaken guna ing dalem kene-kene fasal. Wa bi fathil wawi lan kelawan fathai wawu iku ismun aran
lima kaduwene perkara yutawadhu kang den gawe wudu apa bihima. Jadi istilah wudu dengan wawunya dibaca dhammah wudu itu artinya adalah perbuatan bersuci, pekerjaan atau aktivitas bersuci, artinya sebutan untuk aktivitas bersuci. Ada lagi dengan tulisan yang sama tapi dengan dibaca fathah wawunya wadu, itu artinya adalah sesuatu yang digunakan berwudu, artinya alatnya berwudu, media berwudu atau air gitu. Jadi kalau wudu itu aktivitasnya, kalau wadu itu airnya. Wa yastamilu lan mengku opal awalu lafat kang kawitan sing wudu ala furudin ing atase pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunnah. Kata wudu itu mengandung ada fardu, ada kesunahan. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ya musannif al-furudu ing pira-pira fardu fi qaulihi ing dalam dawuh musannaf rupane wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine sitah iku an-niyatun niyat. Wa haqiqatuha lan utawi sejatine niat syar'an ing dalem miturut syarak iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji. Iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muqtarinan hale bebarengan. Muqtarinan hale bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Fa in tarakha mongko lamun ende-ende apa fi'lu mengko apa fi'lu anhu saking napa qasdu sumya mongko den arani apa qasdu azman ing aran azam. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Istilah niat itu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan mengerjakan, itu niat. Kalau punya angen-angen, punya kesengaja terhadap sesuatu tapi belum dikerjakan, sekarang masih dibayangkan, baru besok atau nanti baru akan dikerjakan, itu disebut azam. Azam itu ini angen-angen. Wa takunu lan ono apa niatun niat iku inda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah muktaronatan tegese kang ten barengaken bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian la bijamihi ora den syarataken kelawan sekabehane wajah wala bimalan ora cukup kelawan anggota qablahu kang tetep ing dalam sadurunge wajhi wala bimalan ora cukup kelawan anggota ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise al wajhi fayanwi mongko niat sopal mutawaddi'u wong kang wudu inda ghuslima ing dalam nalikane basuh anggota dzukira kang den tutur apa mah niat raf'a hadasin ing ngilangi hadas min ahdasi kang tetep saking pira-pira hadase mutawaddi awyan wi utawa niat sapa mutawaddi istibahata muftaqirin ing amrih den menangakene perkara kang butuh ila wudu'in marang wudu awyan wi utawa niat sapa mutawaddi fardhul wudu'i ing fardune wudu awil wudu'a utawa niat ing wudu fakot mongko hale bloko awit taharata utawa niat ing sesuci anil hadasi saking hadas
fa ilam yakul mongko lamun orang ngucap sapa mutawaddi anil hadasi ing lafat anil hadasi lam yashiha mongko ora sah apa wudu lam yashiha mongko ora sah apa wudu wa idza nawalan ing dalem nalikane niat sapa mutawaddi ma ing perkara yuk tabaru kang den wilang-wilang apa ma min hadhi niyati saking iki pira-pira niat wa syarra kalan nyekutuaken sapa mutawaddi ma'ahu sartane ma niyata tanawufin ing niat bebersih au tabarrutin utawa ngalap adem soha mongko sah apa wudune mutawaddi. Yang pertama fardunya wudu adalah niat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi bareng. Jadi tidak harus ada niat itu dengan semua wajah. Cukup basuhan yang pertama, bagian pertama dari wajah itu bersamaan dengan niat. Kerenteknya hati nawa itu pas basuhan tangan ini sudah mengenai sebagian dari wajah. Itu tidak harus full di seluruh basuhan wajah harus ada niat betul. Tapi yang penting sebagian dari itu, yang pertama dari basuhan wajah itu dibarengi dengan niat. Tidak bisa niat itu sebelumnya basuh wajah, misalkan ketika berkumur atau istinsyak. Juga tidak bisa niat itu terjadi setelahnya basuhan wajah selesai, itu juga tidak cukup. Lah, orang yang berwudu, yang menghendaki wudu itu untuk niatnya ketika membasuh wajah tadi bisa niat menghilangkan hadas, nawaitu ro'ah hadasil asghar, itu cukup. Atau niat istibahata muftakirin ila wudu, istibahata sholah atau istibahata tawaf, niat agar bisa diperbolehkan sholat. Atau niat fardul wudu, nawaitu fardul wudu, sudah cukup. Atau nawaitul wudu'a, itu sudah cukup, karena wudu itu tidak ada bentuk yang lain. Cukup nawaitul wudu itu minimal sudah mencukupi, karena wudu dia mesti seperti itu. Beda kalau nawaitul husla, itu harus kena mandi, itu bisa mandi biar segar, mandi mubah, mandi sunnah atau mandi wajib, macam-macam. Tapi kalau wudu itu ya bentuknya mesti seperti itu. Cukup nawaitul wudu, tidak perlu diperinci lagi, sudah cukup. Tapi lebih sempurnanya ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhul lillahi ta'ala. Au taharah anil hadas, atau niat bersuci dari hadas, harus ada anil hadasnya. Enggak boleh hanya kalau niat taharah, itu harus niat taharah anil hadas, karena ada taharah anil najis. Itu jadi kalau taharah saja belum cukup. Kalau niat-niat yang salah satu di antara bentuk niat tadi sudah dikerentekkan, kemudian dibarengi juga niat membersihkan tubuh atau membersihkan bagian-bagian tubuh, atau niat mendinginkan tubuh, soha wudu, itu juga boleh. Yang penting niat wudunya sudah terpenuhi. Niat wudu di sekaligus kerentek hati, ingin biar seger, biar dingin, itu sah, tidak masalah. Wasani ghuslu jami'il wajhi, wasani lan utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi, basuh sebagian sekabehane wajah. Wa hadhu lan utawi pelanggarane wajah tulan saking arah dawane iku manggoto baina manabiti sya'rir roksi, ing dalam antarane pira-pira nggon cukule rambut sirah, goliban ing dalam kaprai. Wa akhiril lihyaini, wa akhiril lahyaini lan ing akhire uang loro rahan, uang rahan. Wa huma lan utawi lahyaini iku al azmani, balung loro, alladzani rupane azmani yang butuh kang cukul
alaihima ing atase alladzani apa al asnanu pira-pira untu as-sufla kang ngesor yastamiu kang dadi kumpul apa muqaddamuhuma arah ngarepe lahya ini fidzaqoni ing dalem janggut wa muakharuhuma lan dadi kumpul apa akhire lahya ini fil udhuni ing dalem kuping wa hadulan utawi planggerane wajah arodon saking arah ombone iku mangguta bainal udhunaini ing dalam antarane kuping loro dalam antarane kuping loro wa idza kana lan ing dalam nalikane ana iku alal waji ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kasifun utawa kang kandel wajib mongko wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu ilaihi marang sya'run mahal basroti sartane kulit allati rupane basroh tahtahu kang tetep ing dalem ngesor-ngesore sya'run wa amalihya turajulilan anapun utawi jenggote wong lanang al kasifatu kang kandel bi alam yaro kelawan yen to ora bisa ningali sapa al mukhatabu wong kang den omongi basrotaha ing kulite mutawadi utawa rajul menika min khilal yasai salah-salane lihyah ya fayakfi mongko nyukupi apa ghuslu dhahiriha basuh jabane lihyah bi khilafil khafifati kelawan berbedani jenggot kang tipis wa ya utai khafifah iku ma jenggot yaro kang bisa ningali sapa al mukhatabu wong kang den omongi basrotaha ing kulite lihyah Baya jibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu li basrotiha marang kulite lihyah wa bi khilafi lihyatin ra'atin lan kelawan berbedani jenggote wong wadon wa khunsa lan wong bapa purus wandu Baya jibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu li basrotihi marang kulite lihyatin ra'ah wa khunsa walau kasifan lan senajan iku kang kandel wala budalan ora kena ora ma'a ghusl waji sartane basuh wajah apa min ghusli juz'in basuh sak bagian minar roksi saking sirah warroko batilan gulu wa malan anggota tahta dakoni kang tetep ing dalam sore janggut fardu yang kedua yaitu membasuh semua wajah. Seluruh wajah harus terbasuh, tidak boleh ada yang terlewat. Adapun batasannya wajah memanjang, itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang ghalib, yang umum. Yang umum itu artinya ya umumnya setelah habisnya dahi, batuk, niku, gon, tukule rambut wong umum. Berarti lek ukurannya niku wong umum, bukan ukuran wong gundul. Ukurannya orang botak, orang yang sangat habis airnya nggak bisa buat ukurannya umumnya orang setelah habisnya dahi, setelah itu tempat tumbuhnya rambut mulai situ sampai ini rahang yang bawah, sampai batasan rahang yang bawah, tengah-tengahnya janggut, akhirnya di sini. Itu kalau memanjang dari atas ke bawah. Batas wajah dari melebarnya itu antara kedua telinga, jadi mulai telinga sini sampai ini batas wajah. Maka semua satu lingkaran ini harus terbasuh semuanya, tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian jika di dalam wajah itu ada tumbuh rambut tertentu, rambut apapun itu, maka harus ikut dibasuh rambutnya, entah itu alis, kumis, atau mungkin ada di pilingan itu ada. Ini masih ke sini batasnya. Jadi rambut yang sini termasuk rambut yang ada di wajah. Ini harus dibasuh. Termasuk juga kalau ada jambang, bodek, nopo-nopo. Nah, terus juga jenggot. Lah jenggot ini tapi ada pemilah-milah. Kalau jenggot yang tebal, kalau jenggotnya tebal cukup dibasuh bagian luarnya saja. Nggak perlu basah sampai ke dalam kulit. Cukup yang terlihat mata ini sudah terbasuh. Itu kalau laki-laki. Kalau jenggotnya tipis
itu harus air sampai ke kulitnya, ke kulit di bawah jenggot. Ini kalau laki-laki. Patokan tebal atau tipisnya bagaimana? Kira-kira kalau orang yang jagungan umum, jarak 1 meter lah orang yang ngobrol di depannya, itu bisa melihat kulit di bawah jenggotnya apa enggak? Kelihatan kulitnya enggak? Tempat tumbuhnya jenggot. Kalau kelihatan berarti jenggot itu jenggot tipis, kalau enggak kelihatan namanya jenggot tebal. Perinciannya seperti tadi. Kalau untuk jenggotnya perempuan atau jenggotnya orang kunsa itu orang yang jenis kelaminnya muskil, tidak jelas. Ini tetap harus dibasuh sampai ke dalam kulitnya meskipun tebal ataupun tipis. Ini karena sebenarnya kasusnya jarang orang perempuan jenggotnya sampai tebal dan sebagainya. Sekaligus wajib juga untuk di samping wajah ini juga mengikut sertakan sebagian dari kepala, sebagian dari leher, dan sebagian dari anggota di bawah janggut. Ini agar sempurna, benar-benar memastikan bagian wajah itu tidak ada yang tertinggal. Wasalisu tai kang kaping 3 itu ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka marang sikut loro. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono ora tinemu redet. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono iku lahu kadune mutawati apa mirfaqani sikut loro tu pira mongko den wilang-wilang apa kadruhuma kira-kirane mirfaqo ini. Wajib bulan wajib apa ghuslu membasuh perkara alal yaida ini kang tetep ing atase tangan loro min sya'rin nyatane rambut wasil atin lan uci-uci wa usbuin lan pira-pira driji zaidatin kang tambah wa azafira lan pira-pira kuku wajib lan wajib apa izalatu mangilangi perkara tahtaha kang tetep ing dalam ngesor-ngesore azafir min wasakhin nyatane reget yamna'u kang nyegah apa wasah usulal ma'i ing tumekane banyu ilaihi marang matahtaha. Fardu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jika orang itu tidak punya siku, maka dihitung kira-kiranya. Misalkan ada orang terlahir tanpa siku, lempeng saja ini, maka biasanya orang itu jarak sekian dari telapak tangan itu siku, ya segitulah ukuran sikunya. Atau orang terlahir tangannya tidak ada segini, maka berarti tidak ada, mulai siku ini sudah tidak ada sampai tangannya hanya segitu, maka yang dibasuh ya kira-kiranya saja. Artinya kalau bagi orang normal itu siku itu lokasinya sekitar berapa persen dari mulai ujung tangan sampai pundak, itu kan sekitar 60% nyampe siku. Artinya kalau orangnya terputus tangannya sampai sini, ya dibasuh kira-kira 60% dari sini. Kira-kira segini dibasuh, itu perkiraan. Kalau normal itu tepatnya siku ada di situ. Dihitung perkiraannya. Kemudian wajib juga untuk membasuh sesuatu yang ada di dalam tangan itu. Kalau ada rambut ya harus ikut terbasuh. Kalau ada uci-uci itu seperti daging tumbuh gitu ya, ada seperti daging yang tumbuh, atau ada jari-jari tambahan, salah satu tangan jarinya ada 6, itu juga harus ikut dibasuh, nggak boleh hanya 5 saja yang dibasuh. Dan juga apa yang ada di bawah kuku itu juga harus terbasuh. Jadi kalau di dalam kuku ada kotoran, maka harus dibersihkan sehingga tidak menghalangi air untuk mengenai bagian bawah kuku. Warrobiu utawi kang kaping 4 iku mashu ba'dir rosi ngusap sebagian sirah min zakarin sange wong lanang au umsa utawa wadon au khunsa utawa wong bapa burus au mashu ba'di sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi hadir rosi ing dalem pelanggerane sirah wala tata'ayyanu lan ora dadi tertamtu apa yadu tangan il mashi marang ginawe ngusap
balaya juzu balik wenang apa mashu bi khirqatin kelawan pipih wa ghairi halal yani khirqah walau ghasala lamun basuh sapa mutawati ra'sahu ing sirahe mutawati jaza mongko wenang apa ghasala walau wadu'alan lamun nyelehaken sapa mutawati ya dahu ing tangane mutawati al mablulata kang teteles-telesi walam yukharrik halan orang ngobah-ngobahaken sapa mutawati ing yadahu jaza mongko menang apa wad'u. Yang keempat, yang keempat mengusap sebagian kepala atau mashu ba'di sya'rin atau mengusap sebagian rambut saja. Yang penting rambut itu ada di dalam wilayah batasan kepala, artinya tidak boleh ambil rambut yang lewer keluar dari batasan kepala, jadi masih ada di dalam batasan kepala. Mengusap itu bedanya dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus mengalirkan air, ada air yang dialirkan. Mengusap itu yang penting ada sesuatu yang basah yang kita tempelkan ke sana, itu namanya sudah mengusap, entah dengan tangan atau pakai kain atau pakai yang lain. Kalau nggak mengusap tapi membasuh bagaimana yang bisa? Kalau salah ra'sahu jaza, boleh saja. Wal khamisu tai kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro ilam yakun lamun ora ana sapa mutawati wong kang wudu iku lapisan wong kang nganggo lil khuffaini marang muzah loro fa ing kana mongko lamun ana apa sapa mutawati iku lapisahuma wong kang nganggo il khuffaini wajaba mongko wajib alaihi ing atase mutawati apa masul khufaini basuh musab muzah loro au ghuslur rijlaini utawa basuh sikil loro wajib lan wajib apa ghuslu ma basuh perkara alaihi maka tetep ing atase rijlaini min sya'rin nyatane rambut wasil atin lan uci-uci wa usbu'in lan bira-bira driji zaidatin kang tambahan kama kaya keterangan sahabat kang wis dingin apa ma fil yadaini ing dalam tangan loro. Pasati sulan utai kang kaping 6 iku atartibu urut-urut fil wudu ing dalam wudu alama miturut ing atase perkara ay alal waji tegese ing atase cara dalan ala dirubani waji karena kang wis nuturaken sapa ingsun ing al waji fi atil furudi ing dalam wilangane biro-biro fardu. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, polok sampai mata kaki. Wajib membasuh itu kalau orangnya tidak menggunakan muzah. Muzah itu sepatu lemes seperti kaos kaki, tapi itu sepatu. Biasanya kalau orang Arab itu terbuat dari kulit, jadi hanya pakai itu, tidak pakai sepatu lagi, hanya pakai itu. Biasanya dalam keadaan itu suci. Kalau pakai itu ketika memakainya itu dalam keadaan suci, maka ketika wudhu cukup mengusap muzah itu. Muzah itu bahasa Indonesianya apa? Mengusap muzah itu diusap saja. Diusap saja artinya ya, tangan kita dibasahi terus diusap saja, tidak perlu diguyur, tidak perlu mengguyurkan air. Diusap muzahnya sampai, atau kalau pakai kaos kaki juga bisa. Yang penting dengan syarat ketika memakai muzah itu dalam keadaan suci. Kemudian wajib juga untuk membasuh apa-apa yang ada di kaki, rambut atau daging tumbuh atau jari-jari tambahan atau yang lainnya seperti halnya di tangan tadi. Kalau ada juga harus dibasuh. Yang terakhir, yang keenam fardunya wudu yaitu tertib, artinya urutan tata cara pelaksanaan fardu wudu tadi harus dikerjakan berurutan, mulai dari awal membasuh wajah, tangan, mengusap bagian kepala dan sampai kaki. Itu harus berurutan, tidak boleh didahulukan yang kaki dulu atau yang lainnya. Mungkin karena waktunya juga terbatas, sementara itu wallahu a'lam. Barangkali kami serahkan pada moderator, mungkin ada penanya. Ya, para hadirin dan pemirsa di rumah, barangkali dari
penjelasan terkait dengan fardunya wudhu tadi. Ada persoalan yang perlu ditanyakan, monggo. Ngaji online Ramadan ngalah berkah Ramadan. Ya, mungkin sambil menunggu penanya interaktif dari rumah, barangkali ada yang bertanya dari rekan dan rekan Nita Ibnu IPPNU yang hadir pada sore hari ini. Ya, ini Gus, ada yang bertanya Gus. Ini dari rekan Hakim ini yang bertanya. Kan begini, kadang-kala ketika seorang yang wudhu itu kan tanpa sengaja, misalnya kalau pakai sandal slop, apalagi sandalnya sandal lili atau sandal karet, itu ketika wudhu dianggapnya membasuh kaki itu sudah sempurna, tetapi tahu-tahu ketika ke masjid, ya ketika ke masjid terbaik sih kusi, ya gitu. Kusi artinya masih belum terkena air wudhu sehingga kan kelihatan kering gitu. Nah, kalau seperti itu apakah juga harus menyempurnakan wudhu dari awal atau bagaimana? Enggak. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau ada anggota wudhu yang tertinggal belum terbasuh, entah dimanapun itu, dalam contoh kan tadi misalkan karena sandalnya itu yang selempangnya tebal sehingga kadang menutupi yang dianggap tadinya sudah merata basuhannya, setelah selesai baru ketahuan kalau ada yang belum terbasuh. Atau kalau dulu saya zaman masih kecil itu kadang-kadang karena wudhunya kurang, sikutnya ini gimana sih, seringkali kadang-kadang sudah sampai langgar, sudah sampai sikutnya ternyata masih sikutnya isi, sikutnya masih kering. Itu bagaimana caranya? Apakah kita harus mengulangi wudhunya atau bagaimana, atau cukup kita basuh yang situ saja sudah selesai? Nah, karena di dalam wudhu itu disyaratkan, difardukan harus tertib, harus urut, maka basuhan satu itu dianggap sudah bisa sah kalau basuhan sebelumnya juga sudah paripurna, sudah sempurna. Artinya kalau misalkan ada basuhan seperti kaki tadi atau tangan, itu sebenarnya tidak perlu mengulang dari awal, cukup dibasuh langsung jujuk ke situ, langsung kakinya saja. Kalau siku itu tidak cukup, hanya sikunya kita basuh terus selesai, tidak. Rukun setelahnya siku harus diulangi lagi. Artinya berarti tadi siku itu belum sempurna, belum dianggap cukup. Mulai siku diulangi lagi, kemudian diteruskan mengusap kepala, basuh kaki, selesai. Tidak boleh hanya dijujuk hanya sikunya saja, tidak bisa. Karena mengusap kepala, basuh kaki itu dianggap belum dianggap sah karena urutan sebelumnya belum selesai. Sebelumnya belum selesai. Jadi prosedurnya tidak harus mengulangi dari awal. Kita cukup langsung jujuk kepada bagian mana anggota yang belum sempurna tadi, tapi harus juga mengulangi basuhan berikutnya, karena dalam wudhu itu diharuskan ada tertib, harus urut tadi, harus urut. Ngoten Mbak Menawi, Mbak Yasin. Dan juga ada pertanyaan dari Kang Soleh tadi ya, dari Kang Soleh. Terus masih hampir serupa Gus. Misalnya begini, kalau sekarang kan misalnya wudhu pakai misalnya air di tandon gitu ya, airnya di torn itu, misalnya kebetulan tornya tidak pakai sanyo yang otomatis. Nah, di tengah-tengah wudhu itu airnya habis, misalnya airnya habis padahal tornya agak jauh, misalnya di musola itu, dan misalnya listriknya kebetulan mati juga. Nah, kemudian setelah wudhu itu misalnya setelah basuh tangan, kedua tangan,
airnya habis. Nah terus setelah itu baru memperbaiki listrik, misalnya listriknya yang putus atau sanyonya putus atau mungkin dadak nonggo Gus misalnya. Nah ini apakah juga harus wudhu dari awal lagi atau juga bisa langsung melanjutkan rukun yang belum dilaksanakan? Mungkin mohon penjelasan Gus. Oke, ini juga sering jadi permasalahan di tengah masyarakat. Jadi kalau misalkan musim kemarau atau karena musim pemadaman, sehingga airnya dengan sanyo baru membasuh sampai tangan atau baru wajah saja, kemudian airnya habis, dicari kemana-mana nggak ketemu air, atau kalau ada harus beli dan sebagainya, susah. Bisa nanti ada air tapi nunggu beberapa lama, setengah jam, 1 jam, mungkin airnya baru menemukan air lagi. Sementara kalau sudah setengah jam, tadi yang basuhan wajah yang sudah dibasuh atau tangan yang sudah dibasuh itu kan biasanya sudah kering. Nah ini ketika menemukan air lagi, apakah harus mengulangi wudhu dari awal, niat lagi dari awal, atau bisa meneruskan saja? Nah, sebenarnya pembahasan ini nanti ada disinggung dalam masalah kesunahan wudhu. Di dalam kesunahan wudhu itu diantaranya ada kesunahan mualah. Jadi mualah itu disunahkan. Mualah itu nuli-nuli bahasa Jawanya, nuli-nuli artinya tidak terpaut jauh. Lek tertib niku kan urut, tidak ada yang seleginje. Tapi kalau mualah itu antara satu basuhan dengan yang lain terus kesinambungan akal posisi. Buatan keletan yang jauh, tidak terlet jauh. Itu hukumnya tapi namun sunnah. Dalam wudhu mualah itu hukumnya sunnah, tidak syarat, tidak harus. Sehingga kalau sunnah, kalau bisa mualah ya mualah, tapi kalau tidak mualah juga sah. Artinya kalaupun basuhan sebelumnya sudah kering, kita tidak perlu harus mengulangi itu lagi. Ketika menemukan air ini, ya tinggal diteruskan saja yang belum dibasuh tadi yang mana. Itu sudah sah, cukup. Jadi mualah itu kalau biasanya didefinisikan, mualah diarani mualah itu dengan ukuran basuhan sebelumnya belum kering, lanjut basuhan selanjutnya, itu namanya mualah. Wajah belum masih basah, lanjut tangan masih basah, lanjut mengusap kepala dan seterusnya. Itu biasanya batasannya mualah segitu itu. Batasannya mualah. Tapi mualah ini hukumnya sunnah, dalam wudhu hanya sunnah. Sehingga kalaupun tidak mualah, ya sah-sah saja. Artinya kalau seperti tadi, walaupun sudah kering, tinggal diteruskan saja, tidak perlu diulang dari awal. Kita mengatakan Pak Yazid. Ngaji online Ramadan, alam berkah Ramadan ya. Ini masih ada pertanyaan juga dari Ahmad Pogalan Gus niki. Nah, pertanyaan ngaten. Kan kadangkala di masyarakat itu orang banyak yang punya seni, termasuk seni itu kata mereka adalah tato Gus. Nah, ini masih banyak juga masyarakat itu bertanya, kalau orang bertato itu apakah juga wudhunya atau mungkin mandinya sah? Apakah juga itu harus termasuk anggota wudhu atau anggota mandi baru, dan apakah itu harus dihilangkan dan sebagainya? Mengingat banyak orang yang dulunya suka seni tato itu karena sudah merasa tua dan merasa sudah tidak pantas, mungkin merasa begitu, dan dia juga dulunya mohon maaf dulunya juga kurang begitu rajin sembahyang, kemudian setelah tua rajin sembahyang. Nah ini bagaimana Gus? Terima kasih. Terima kasih dari saudara Ahmad tadi yang ada di Bogalan. Tato niku belum begitu paham mekanismenya seperti apa, bahannya apa, prakteknya itu apakah itu
catnya itu masuk ke dalam kulit atau catnya itu menempel di atas kulit kayak sablon. Lo kok daripada aneh? Maksudnya lihat itu kan masuk di kulit ya. Karena teknik mentato itu kan kita masukkan disuntikkan ke dalam anu, disuntikkan ya. Nah, di bawah kulit ari. Di bawah kulit ari. Artinya masuk bukan di permukaan kulit kan ya. Nah, ini kita tafsir saja, kita tafsir. Kalau misalkan tatonya anak-anak itu kan tato yang dapat dari permen itu kan tempelan. Itu kan nemplek ada di luar kulit. Nah, kita tafsir saja, kita perinci saja. Kalau tato itu ada di luar seperti tatonya anak-anak atau tatonya ya mungkin orang dewasa tapi yang tidak permanen, biasanya ditempel saja. Itu posisinya ada di luar kulit sehingga di atas permukaan kulit. Ini kalau berada di anggota wudhu maka jelas menjadi penghalang sampainya air ke kulit, menjadi penghalang, sehingga jelas itu harus dihilangkan agar sah wudhunya. Atau kalau bukan anggota wudhu, misalkan di dada, di punggung, tapi kalau butuh mandi junub, mandi jinabat ya harus dihilangkan. Itu kalau tato yang ada di luar, di permukaan, tato yang tidak permanen. Tapi kalau tato yang mungkin jenis suntik itu karena posisinya di dalam, sementara yang harus terbasuh itu adalah di luar, kulit luar ini, maka tidak masalah. Yang penting air sudah mengenai pada kulit. Hanya saja ini isunya, ini yang kurang tahu juga ya, isunya bahan-bahan yang digunakan itu diantaranya ada bahan-bahan yang bersifat najis, entah niku kuro nopo bahane, tapi ada isunya bahan tinta untuk mentato itu terbuat dari bahan yang najis. Nah ini yang repot. Kalau sudah itu bahan najis dimasukkan ke dalam kulit kita, artinya kita selalu membawa najis kan teman-teman. Ini sing repot kan teman-teman. Disuci ini kena banget. Jadi kalau memang ada teknologi atau alat yang bisa untuk menghilangkan, walaupun mungkin ya agak-agak sakit atau bagaimana, toh ketika mentato katanya juga prosesnya sakit sekali. Maka kalau memang bisa dihilangkan dengan alat-alat tertentu misalkan, ya sebisa mungkin ya dihilangkan. Tapi kalau memang misalkan tidak bisa, justru kalau dihilangkan justru membahayakan sampai parah ya, membahayakan yang penyakit yang sampai parah. Kalau memaksakan untuk menghilangkan itu malah membahayakan orangnya, Ya sudah, maka menghindari bahaya itu kan juga kewajiban. Maka ya sudah dibiarkan begitu, tapi ya kita wallahu alam, kita pasrahkan. Sebenarnya sudah berusaha untuk dibersihkan, ternyata ya sulit dibersihkan, kalaupun bisa berisiko tinggi. Nah misalkan seperti itu, kalau bisa dibersihkan dan itu tidak akan, paling efeknya 1-2 hari ya masih harus dikerjakan. Tapi misalkan kalau alatnya itu harus mengerok sampai kulitnya, sampai dagingnya misalkan, itu kan bisa bahaya dan bisa menimbulkan penyakit yang kronis misalkan. Maka ya lebih baik dihindari. Tapi kalau masih bisa ya bisanya dihilangkan. Jangan-jangan memang bahannya najis kan maksudnya. Mungkin ngaten ya. Masih ada lagi pertanyaan ini dari Mas Anas Trenggalek. Nah ini seperti ini. Katanya mertua kalau wudu tidak boleh di WC atau di jeding yang ada WC-nya. Kalau mau wudu di jeding yang ada WC-nya harus dibuka pintunya. Benarkah seperti itu Gus? Pertanyaan yang bagus. Wudu di WC, jeding yang ada WC-nya. Ini sebenarnya duko. Itu keterangan dari mana? Kalau saya sendiri belum pernah menemukan tentang hal itu. Itu bukan masalah wudu di mana, bukan masalah. Sing penting satu paket dengan WC. Yang banyak sekarang itu kan jeding satu rumah itu WC ya sama jedingnya itu kan jadi satu. Ya untuk mandi ya di situ, ya untuk buang air juga di situ, untuk wudu juga di situ. Secara literatur fikih yang
sejauh ini kami ketahui itu bukan enten hal-hal yang mempermasalahkan ini, bukan masalah, bukan apa-apa. Yang penting, ya, karena WC itu rawan, di situ adalah tempat najis, tempatan. Yang penting ya kita bisa menjaga cipratan-cipratan, jangan sampai cipratan dari WC itu sampai kemudian mengenai. Biasanya kalau WC-nya kamar mandi terlalu kecil sekali, terus ada WC-nya kan ribet. Tapi kalau memang sudah proporsional, sudah ya agak lega ya sudah cukup, tidak masalah. Secara itu tidak ada masalah, bukan masalah, bukan kenapa-napa. Kalau diharuskan buat wudu sendiri, buat jeding sendiri di tiap rumah begitu, itu ya itu mempersulit. Iya kalau orang yang ekonominya, nah, kalau bagi orang-orang yang mungkin kadang punya WC aja sudah syukur, punya jeding saja sudah syukur. Ada yang masih harus ke kali itu, sudah punya kamar mandi satu saya sudah syukur. Nah, itu tidak ada, betul enten ya. Kalau dari nanti nemu bahwa kalau wudhu harus bukan di WC itu betul masalah. Penting airnya memenuhi syarat, bisa menjaga dari najis di sekitarnya dan sebagainya. Ada. Ya mungkin masih ada pertanyaan yang dari yang hadir di sini. Ngaji online Ramadan. Ngalah berkah Ramadan. Ya masih ada pertanyaan lagi ini Gus yang masuk. Ini terkait dengan HL atau penghalang wudu. Gus, misalnya kadang-kala anak-anak atau santri yang misalnya karena penyakit belek misalnya, itu kan ada kadang-kadang blobok, kan orang Jawa mengarani blobok atau ketep, atau mungkin yang lain atau utawi kadang-kala umbele ngompak gitu nih kok. Misalnya utawa kilere ngompak gitu nih, misalnya kan kadang gitu nih. Nah itu kadang-kala kan ketika bangun tidur terus karena tergesa-gesa dibangunkan oleh orang tuanya, takut nanti segera dimarahi, ayo bangun kan? Atau mungkin santri takut oleh pengurusnya nanti keburu ditaksir kalau tidak segera ke kamar mandi misalnya, langsung wudu tanpa dia menyadari bahwa ternyata ada blobok atau mungkin ada itu seperti itu. Nah setelah sampai di masjid oleh temannya, wih sampai ngopak isian misalnya seperti itu apakah juga termasuk hail atau itu sudah karena benda cair juga asalnya seperti itu, apakah itu juga bisa sah wudunya? Terima kasih dari Sinten Bau. Ini menarik karena fenomena seperti ini kan kata, terutama bangun tidur itu biasanya yang paling sering blobok istilahnya itu, ketek. Sanes kelek, ketet. Nah, kotoran-kotoran yang ada di sekitar mata itu, apakah itu juga termasuk HL penghalang atau mungkin iler yang kemudian mengering atau umbel yang mengering dan sebagainya, itu masuk penghalang atau bukan? Mengingat juga asalnya benda cair. Nah ini walaupun asalnya cair, tapi pada saat itu benda-benda nikau sampun mengeras, sudah menjadi sesuatu yang keras yang bisa menutupi kulit dari terkena air. Itu ya nanti sama saja dengan kalau misalkan kita terkena cat, itu asalnya kecair tapi terus kemudian karena kering tadinya mengeras sama saja. Atau kena tinta semacam lem dan sebagainya. Itu asalnya cair tapi kemudian mengeras, itu menjadi sesuatu yang menghalangi. Dan karena anggota wajah itu termasuk selempitan di mata ini juga termasuk bagian wajah yang harus terbasuh, maka itu juga harus dihilangkan lebih dulu. Maka kotoran-kotoran itu misalkan ada bekas-bekasan harus dihilangkan, catat-catat itu harus dihilangkan dulu. Kemudian setelah yakin itu sudah bersih, baru
sebelum wudu sebaiknya kalau memang kebiasaan kita habis bangun biasanya kita merasa biasanya punya sesuatu itu, lebih baik sebelum nawa itu basuh wajah pertama membersihkan kotoran dulu, baru kalau sudah yakin diraba-raba zonnya, tidak usah yakin banget. Kalau yakin pun harus pakai kaca, dipelilihin, tidak perlu sampai segitu, zon saja. Gula batu zon, dugaan kuat sudah bersih semua, baru nawa itu. Basuhan yang ini baru dihitung basuhan yang fardu. Nanti basuhan yang tadi baru masih membersihkan saja. Nah ini memang kalau kadang kebiasaan susu ini yang perlu kita mungkin perlu kebiasaan yang harus kita benahi. Artinya memang perlu ada kemauan dan usaha untuk membiasakan. Kalau memang biasanya bangun tidur ya berarti wudhu kita harus agak lain daripada wudhu di waktu yang siang atau yang sore dan sebagainya. Bangun tidur. Ini hampir sama yang itu sebenarnya untuk ibu-ibu atau anak-anak remaja yang biasa make up, biasanya masak, misalnya lipstick atau mungkin yang lain atau mungkin alat make up yang lain itu apa juga sebelum wudhu misalnya itu juga harus bersihkan dulu atau bagaimana? Apa pakai sabun atau bagaimana? Ini kan mengingat kalau orang-orang perempuan pada zaman sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya make up itu juga jelas, entah itu berubah bedak, shadow, maupun lipstick dan sebagainya. Itu jelas itu suatu yang menempel di permukaan kulit dan itu jelas namanya termasuk manek, termasuk suatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya harus dibersihkan dulu. Konsekuensinya mau cantik ya mau repot ya mau repot, jadi mau wudhu ya dibersihkan dulu. Bahkan kalau memang dengan air tidak bisa segera bersih ya mungkin pakai apa pembersih atau apa itu, ada cairan pembersih biasanya tonik apa itu namanya, itu biasanya pakai tonik itu ya. Nah itu kalau memang perlu harus di itu dulu sehingga benar-benar ini sudah hilang, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa warna-warnanya masih ada. Yang penting misalkan ini dikeruk sudah tidak ada patokannya itu kategori mana. Kalau dikerik itu ada sesuatu yang gogrok itu mana. Jadi kalau tangan kita ada sesuatu, di wajah ada sesuatu, kalau kita ukur pakai tangan atau pakai pisau misalkan, pisau atau pakai tangan, pakai sendok dikerik-kerik, ini ada yang gogrok, ada sesuatu yang jatuh, yang itu berarti maneh. Tapi kalau ada wujudnya tapi dikerok-kerok tidak ada apa-apanya, itu tidak maneh. Nggak berarti pulpen. Kalau kita pulpen kita coret-coretan tangan dan sebagainya, kita coret-coretan, itu dikerik-kerik nggak ada itu. Itu mungkin cuma apa ya warnanya saja yang ada tapi nggak ada wujud, itu bukan maneh. Jadi misalnya listrik itu ada listrik yang misalnya ketika misalnya dihilangkan pakai tisu itu ada yang sudah ada yang tidak, kalau yang bukan otomatis itu maneh, itu maneh. Tapi patokannya kalau dikerik atau ukurannya kerik, kalau bahasanya dikerik, entah dengan kuku, entah dengan sendok atau dengan pisau misalkan. Kalau dikerik-kerik itu ternyata ada yang gogrok, ada sesuatu yang terkelupas dari situ, bukan kulitnya tapi ada yang terkelupas dari itu namanya maneh. Tapi kalau tidak ada, karena wujudnya saja tapi dikerik tidak ada apa-apanya berarti bukan maneh, tidak masalah. Berarti kalau kosmetik tadi kembali berarti konsekuensinya harus mau sedikit rada repot, bersihkan dulu baru kemudian masuk basuhan. Kalau pengen cantik berarti cantik itu mahal. Mahal dan ribet ya konsekuensinya. Katanya mulai biasa. Sampun ya. Alhamdulillah karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah pembahasan tadi sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini tergolong thalabul ilmi, yang mana majlisul ilmi adalah disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai Riyadul Jannah. Dawuh Kanjeng Nabi netepono golek ana Riyadul Jannah,
Apa itu Riyadul Jannah Kanjeng Nabi? Taman surga niku napa Kanjeng Nabi? Yaitu majlisul dzikri atau majlisul ilmi, wa fi riwayatin majlisul ilmi. Majelis-majelis pembahasan ilmu ini adalah digambarkan Kanjeng Nabi sebagai Riyadul Jannah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini diterima Allah sebagai amal yang diridhoi, menambah amalan kita di bulan Ramadan sehingga semakin penuh berkah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katan kurang langkah yang paham bener. Oh, langsung deh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min khali al-nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alal ijabah wal qabul bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.